warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Chandra Kirana dari kelas 12/5. Saya di sini akan mereview sebuah film yang berjudul Soekarno yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Sebelumnya pasti sudah pada tahu kan siapa itu Soekarno? Ya, dia adalah seorang pahlawan Indonesia sekaligus presiden pertama di negara Republik Indonesia. Kisahnya diawali dengan masa kecil Soekarno yang bernama Kusno. Namun, karena sering merasa sakit-sakitan, nama Kusno diganti oleh ayahnya menjadi Soekarno, dengan harapan nantinya ia bisa menjadi kesatria. Pergantian nama itu dilaksanakan dalam sebuah ritual adat Jawa. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno yang telah matang ketika beranjak dewasa akhirnya tampil sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ia menjadi sosok yang dikagumi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah film garapan sutradara Hanung Bramantyo ini telah berhasil mengangkat cerita mengenai kehidupan Soekarno sebagai tokoh penting dalam kemerdekaan Indonesia. Sejak muda, Soekarno dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemanapun dia pergi, masa rakyat pasti akan menghormatinya. Dia pun telah berhasil memikat hati rakyat sampai rakyat percaya bahwa Soekarno adalah sosok yang akan membebaskan Indonesia dari belenggu penjajah. Film berdurasi 137 menit ini juga diceritakan dengan alur yang mudah dipahami. Tidak hanya kisah pengorbanan Soekarno untuk bangsa Indonesia saja yang divisualisasikan, tetapi perjuangannya dalam hal percintaan pun ditampilkan menawan dalam film ini. Beberapa adegan Soekarno berpacaran ditampilkan dengan jenaka kelucuannya, seperti ketika dia berpacaran dengan Fatmawati di pantai. Kepala Soekarno saat itu terkena bola. Film ini didukung oleh bintang-bintang berbakat seperti Aryo Bayu bermain maksimal memerankan sosok Soekarno. Dua istri Soekarno, Inggit dan Fatmawati, diperankan masing-masing oleh Maudy Koesnaedi dan Tika Bravani. Keduanya bermain dengan sangat baik dan menawan. Ayah Soekarno, Raden Sukemi, dimainkan oleh Kondang Sudjiwo Tejo yang sering muncul memainkan wayang di televisi juga. Meski begitu, film ini memiliki poin-poin yang cukup banyak perhatian juga. Pertama adalah cara Ben Sihombing dan Hanung menampilkan karakter dalam naskahnya dengan alur maju dan ritme penderitaan yang cepat. Beberapa karakter tidak dikenalkan secara eksplisit. Satu contoh adalah Inggit yang diperankan Maudy Koesnaedi sebagai karakter krusialnya. Backgroundnya tidak dijelaskan dengan detail. Itulah yang kemudian membuat penonton hanya merasa diberi cerita tanpa dikenalkan. Tapi jangan khawatir, karena beberapa sosok sudah dikenal luas, para penonton lokal pun tentu akan bisa dengan mudah mengenali siapa-siapa saja yang akan ditampilkan. Kedua adalah soal tone warna vintage yang diberi untuk menegaskan setting. Namun terkadang karena efek tersebut, gambar menjadi tidak tajam di beberapa adegan. At least dibalik segala kekurangannya, Soekarno adalah film penting yang akan dibicarakan beberapa tahun yang akan datang. Segala kontroversi yang menemani perilisannya seharusnya tak perlu. Seperti kata Fauzani Rizal dalam Twitternya, katanya Soekarno milik Indonesia bukan hanya keluarga. Film Soekarno juga milik Indonesia, bukan hanya para pembuatnya. Banyak sekali beberapa nilai dalam film Soekarno ini, seperti nilai budaya, nilai moral, nilai sosial, dan nilai estetika. Dan adapun pesan dari film ini, menurut saya, kita sebagai warga Indonesia harus menjaga dan menghargai perjuangan pahlawan di masa penjajahan. Kita juga harus mensyukuri karena berkat pahlawan kita dapat merasakan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh mereka. Sebagai generasi muda, kita harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang membangun bangsa Indonesia. Dan itulah review saya mengenai film Soekarno ini. Semoga
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Bung Karno! Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Hidup Bung Karno! Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Karena kita sangat kaya, tapi kenapa kita selalu kelaparan? Sepertinya pilihannya cuma satu. Bekerja sama dengan Nippon. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata. Kita adalah tuan. Tuan untuk tanah kita sendiri. Sebelum dinamakan Indonesia, Patih Gajah Mada menyebutnya Nusantara. Siapa nama kamu? Fatmawati, Pak. Andai kata Bung Karno itu masih bujang, tentu tidak jadi masalah. Mencintainya, Ayah. Katakan iya kan? Aku sudah menganggap dia sebagai anakku sendiri. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berterialah, kita harus melawan. Kita harus Drop it.